arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, a'azzana Allah subhanahu wa ta'ala. Pujian syukur kita semata dihaturkan kepada Allah Ta'ala. Di antara keberadaan yang punya sifat sayang, Allah adalah paling sayang. Sayangnya makhluk karena mereka diberi. Sayangnya Allah karena Allah mensifatkan diri dengannya. Yang kadar kesayangan Allah adalah puncak yang Allah firmankan. Nukilan salah satu ayatnya, Dia adalah Arhamu Ar-Rahimin, di antara yang punya sifat sayang, paling sayang. Kalau dunia bersama isinya kepada siapapun diberikan gak masalah, karena saking gedene kekayaan Allah. Tapi kalau sayang Allah dalam bentuk ridhonya, hidayah yang diberikan sehingga hamba mengenal dan menghamba kepadanya, tulus ikhlas mengharapkan surganya, ini hanya untuk orang tertentu saja. Semoga kita termasuk di antaranya. Karena di antara satu hadis menyebutkan, idza ra'aitum man ya'tadu ilal masjid fashhadu bi annahu mu'min. Bila kamu menyaksikan orang yang bolak-balik, iktada, ada yang waktu itu kembali, iktad itu mengupayakan balik, bolak-balik, artinya keluar masuk. Bila kamu jumpai ada orang yang seperti itu keluar masuknya ke masjid, saksikan dia adalah mukmin. Tanda mengimani pada Allah. Buktinya ada panggilan adzan dia datang, selesai pulang, ngurus tugas, cari bekal, dipanggil kembali, terus begitu sampai sehari 5 kali. Luar biasa. Ini nikmat yang kita wajib untuk menjaganya. Gak semua orang bisa mendapatkannya, sementara kita bisa berzikir, itu nikmat yang paling besar. Salat, zikir yang paling besar. Apalagi kita pertajam dengan ilmu, apalagi kita berada di masjid, merupakan taman surga, tempat terbaik di permukaan bumi. Maka jadikan hati kita kecantol di masjid, jadikan hati kita tersangkut di masjid. Karena salah satu orang di padang mahsyar mendapatkan payung dari 7 golongan. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid, orang yang hatinya tersangkut di masjid. Artinya ada panggilan datang, selesai pulang tugas, mencari bekal, panggil, datang lagi, dan terus dia memakmurkan. Dan siapapun yang mendukung untuk program ini, luar biasa. Apalagi kita di majelis ilmu taman surga, lebih lengkap. Yang kita kaji pun juga buku cerita tentang taman surga, yaitu Riyadhus Shalihin. Apa makna Riyadhus Shalihin? Tamannya orang-orang soleh. Insyaallah bab sabar kita lanjutkan kajiannya di Riyadhus Shalihin, bab-bab bagian awal. Insyaallah malam hari ini kita baca beberapa hadis.
Di buku saya tertulis hadis ke-50. Penomoran yang lain ada yang ke-49. Kita baca sejak dari nomor yang ke-46 atau 45. Dan sabar itu merupakan penting, bahkan pemberian yang paling gede. Makanya kita butuh menyelami secara tuntas. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabri. Tidak ada seseorang diberi suatu pemberian lebih bagus, lebih luas daripada sabar. Kenapa? Itu fondasi. Segala sesuatu tanpa sabar tidak bisa. Syukur pun tanpa sabar juga tidak bisa. Karena sabar itu maknanya adalah kemampuan mengendalikan emosi. Kepada baik biasanya karepe wong itu seneng-seneng, tapi dikendalikan dan diarahkan untuk taat. Kepada sesuatu yang susah sering berkeluh kesah, gak kuat ngempet susah, malah ada yang bunuh diri. Itu juga timpet. Nah, ngempet itu sabar, imsak. Sehingga ia malah nimbang, lek musibah donya gak sepiro kaya ngene abote, waduh sok neraka kaya ngopo. Maka mampu menahan. Berarti saya kena musibah berarti diingatkan punya dosa. Daripada dosaku diresik pakai neraka, pakai musibah dunia enggak seberapa, lebih ringan. Syukur. Sehingga mati enggak membawa dosa. Makanya juga berfadilah dosa digugurkan, diberi pahala, derajat ditinggikan. Loh, besar kan fadilah dari sabar. Maka sabaro cari ilmu syar'i, sabaro untuk mengamalkan ilmu syar'i, sabaro ketika mendakwahkan ilmu syar'i, sabaro ketika kita diuji dalam kehidupan kita, sabaro juga ketika di medan dakwah banyak tantangan-tantangan, dan semuanya dijaga sampai mati. Maka siapa yang punya, itulah nikmat yang paling besar. Semoga Allah jadikan kita orang yang sabar. Hadis pertama yang kita kaji malam hari ini, An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadid, bukanlah orang itu dikatakan kuat, bisura'ah dengan sebab mampu menang di dalam gulat, lek gelut menangan okole rasa kabeh wong sing dijak gelut KO. Bukan itu. Innama syadid, sesungguhnya orang yang kuat siapa? Alladzi, orang yang yamliku, mampu mengendalikan nafsunya indal ghadab, ketika sedang marah. Muttafaqun alaih, disepakati atasnya oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, semoga Allah merahmatinya. Insyaallah nanti kita akan kupas marah itu apa. Seringnya orang marah itu adalah matanya merah, nafasnya begis-begis, mulute singutan rodok krekut-krekut, gulune pating prentol, tangane gegem keter, yang dimarahi mau dipukul ben KO. Kesan umum gitu kan marah itu. Atau ekspresi yang lain yang senada dengan itu. Nah, orang itu dikatakan kuat, mampu mengendalikan kondisi ngono kuwi, sehingga matanya biasa, wajahnya pun juga tidak memerah, nafas pun juga longgar. Boleh nafsunya bergejolak tapi mampu ditahan, tetap berkepala dingin.
Nah, itu apabila bisa seperti itu namanya orang kuat. Was-sur'ah bidhamis shad su wa fathir ra wasluhu indal Arab, aslinya menurut orang Arab itu dari kata man yasra'u an-nasa katsiran, orang yang banyak meng-KO kepada manusia secara umum. Kita baca dulu hadis berikutnya. An Sulaiman ibni Surat radhiyallahu anhu qala kuntu, ada saya jalisan duduk ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu warajulani, sementara ada orang jumlahnya dua, yastabban, keduanya saling caci, lok-lokan, gontok-gontokan, bengkerengan, tengkar. Wahaduma, salah satu dari keduanya, kot sungguh ikhmarrom, beranang, memirah wajahnya, wantafaqat, dan mengembang audajuhu, urat lehernya. Faqala, berkomentar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sesungguhnya saya la alamu, betul-betul tahu, kalimatan, suatu kalimat, lau qalaha, andaikan dia mau mengucapkannya, la dhahaba, niscaya hilang, anhu, darinya, mayajitu, apa yang ia jumpai dari emosi marah yang sedang membara. Lauqala, andaikan dia itu mau mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, saya memohon benteng, perlindungan, kemampuan mengendalikan kepada Allah Zat yang Maha Kuasa dari godaan setan yang terkutuk. Ini bila kita nesu banyak mengucapkan kalimat ini, ta'awudz. Karena setan punya peran. Nafsu maunya seneng, sering tidak peduli halal po haram, sing penting seneng. Setan ngompori, memanas-manasi, ngujuk-ngujui. Bahkan bila andaikan itu ada api, malah ngesoi bensin, tambah nopo, tambah ma'wuk. Setan punya peran seperti itu. Makanya bertawudlah. Andaikan dia mau mengucapkan seperti itu, zahaba, niscaya akan hilang, anhu, darinya, mayajitu, apa yang ia jumpai dari marah tadi. Wa qalu, maka mereka mengatakan lahu, kepada orang tadi, fulan, kamu sekarang sedang nesu, marah besar. Nabi SAW tadi pesan ada sebuah kalimat, apabila mau mengucapkannya nanti akan dilindungi dari setan. Qala, yaitu dia mengatakan, ta'awwad billahi minasyaitonir rajim, berta'awudlah, kamu memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Muttafaq alaih. Lek mau baik, tapi dikala itu sing sitok ngomong, emangnya saya itu gendeng. Ya wes, dia mengi malah muni ngono. Berikutnya, An Mu'ad ibni Anas radhiyallahu anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man kaduma ghaizan, siapa yang mengendalikan marah, wa huwa qadirun, dan dia itu mampu, ayun fidahu, untuk melampiaskannya. Pemosir iso, karena semuanya punya. Tapi dia tidak memanfaatkan potensi untuk melampiaskan marahnya, tapi ia mengendalikannya. Apa fadilahnya? Ta'ahu Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah Maha Suci lagi Maha Tinggi, nanti akan memanggil dia sebagai balasan karena kesabarannya, kemampuan mengendalikan emosi. Ala ru'usil khalaik, di depan para pimpinan makhluk. Yaumal kiamati, di hari kiamat, di depan malaikat. Dan siapa-siapa yang baik dipimpin oleh pimpinannya, akan menjadi saksi, dibanggakan di depan mereka.
hatta yukhayyirahu, sehingga Allah memberi pilihan kepada dia minal khur al-ain, dari bidadari yang bermata jeli, masya'a, apa yang ia inginkan. Ini sing penak laki-laki marah sing iso ngempet, atau juga perempuan marah sing iso ngempet, sing penak sing sikundi? Penak semuanya. Laki-lakinya ben entuk bidadari, perempuannya ben dadi bidadari. Loh begitu. Bahkan pimpinannya para bidadari. Nah begitu. Karena orang baik untuk orang baik, laki-laki penyabar untuk perempuan penyabar. Maknanya seperti itu. Kesana. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadis hasan, akhrajahu at-Tirmidzi. Hadis berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anna rajulan qala, sesungguhnya ada seseorang matur minta nasihat lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ausini, tolong saya diberi wasiat, sebuah pesan yang akan terekam, nanti akan saya jalankan hari ini atau ke depan. Qala, jawabnya, la taghdab, kamu jangan marah. Artinya marah nggak bisa dihindarkan, tetapi kendalikan. Orang bisa dilepas dari marah nggak? Dilepas dari marah sama saja dilepas dari nyawa. Wong ngrasa nesu berarti ibaratnya awake renek nyawani, nggak bisa dipisah. Ibaratnya api hilang panasnya, kangge nopo? Nggak bisa untuk masak dan penghangat. Makanya jangan marah, artinya jangan kamu lampiaskan ketika marah, empeten, sehingga perilakumu nanti akan terkontrol. Maknanya begitu. Jangan saben-saben muncul emosi lampiaskan. Akhirnya semua jadi korban, suami, istri, orang tua, anak, hewan. Nganti dandani jam owah titik nesu, gane petil. Cek jame regane 350.000. Manjing sedina mek 35.000. Pinten? Pinten nek manjing mulia. Nek manjing setengah mati. Bape mancil mengkis-mengkis. Resikonya besar kan bila kita gambarkan seperti itu. Makanya jangan gampang dilampiaskan, tapi empeten. Faradata, maka Nabi SAW mengulang-ulang miroron berkali-kali qala, dengan pesan la taghdab, kamu jangan marah, artinya jangan kamu gampang kamu lampiaskan. Rawa Al-Bukhari. Satu lagi salah, wa Nabi Hurairah radhiyallahu qala dawuh Rasulullah SAW, ma yazalu, tidak henti-henti al bala'u, petaka menimpa bil mukmin, pada mukmin yang laki, wal mukminah, dan mukmin yang perempuan. Sebagaimana hadis yang kita kaji kemarin, ketika Allah mencintai hambanya akan banyak diberi ujian. Makanya bila kita sering terkena ujian, balak, petaka, jangan keronto-ronto. Nasib obah saobah kok ciloko. Nanti ronto-ronto ngoten niku. Kendalikan. Bila kita mendapat musibah langsung kelingan, ini takdir. Enggak mungkin dikatakan bukan takdir. Kenapa? Karena kenyataannya terjadi. Pokok terjadi, namanya apa? Takdir. Dan Allah ketika mencipta takdir enggak ada yang sia-sia. Kita kok merasa sial, ya dosamu itu ya harus kamu benahi. Sialmu dengan musibah kamu diberitahu, itu kamu pancing dengan dosa. Maka dosa segera singkirkan. Nah begitu. Ibaratnya uang ketemplean geni panas, ojo panggah ditemplekne, yendang dicabut genine, panggih ngoten, yendang ditambani.
Jadi musibah terjadi itu dengan sebab dosa, makanya segera cabut dosa itu. Mestinya itu ke sana. Dan dilik nih, musibah dunia gak sepiro kaya ngono, sok neraka kaya ngopo. Apa kamu tuh suka nek dunia diujo, di akhirat ciloko? Padahal musibah itu untuk menggugurkan dosamu, mati gak membawa beban blas. Bila kamu ridho, Allah memberi pahala, dosa digugurkan, derajat ditinggikan. Mestinya seperti itu. Makanya bila kita kena bala, gitu pemikiran kita. Makanya apabila kita bisa itu nanti akan lemintu, nritip. Napa nritip kuwi? Bariki kena nahiki, bariki kena nahiki, ngoten lho nggih. Kaya nafas ngoten lho nggih. Itu mesti. Itu tanda cinta Allah. Makanya terima saja. Kenapa? Maya zalu tidak henti-henti terus ini. Kata-kata menunjukkan istimror, berkelanjutan. Akan menimpa finafsi pada dirinya, wa waladin anaknya, wa mal juga pada hartanya. Maka jangan kita jadikan dunia itu sebagai surga. Artinya tempat kesenangan, bukan, tetapi tempat berkarya. Karena laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia diciptakan dengan keadaan rebyek, susah. Kenapa? Memang Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan hidup dan mati. Kangge napa? Liyabluwakum. Napa mana liyabluwakum? Allah hendak timpakan bala. Memang jelas. Allah cipta api untuk panas. Allah cipta gula untuk manis. Allah cipta garam untuk asin. Ya sudah. Allah cipta hidup untuk diuji. Ya sudah, selesaikan saja. Bocah sekolah gak ujian terus pundi kira-kira? Ya ora entuk rapot, ra munggah, gak entuk ijazah. Senada dengan itu, memang untuk diuji. Makanya jangan untuk surga tapi untuk diuji. Bahagiamu di mana? Bahagia kita tuh berada di dalam sadar. Hidup untuk diuji dan bisa menyelesaikan. Ketika diuji seneng, nek donya seneng mek kaya ngene luar biasa, sok surga kaya ngobat. Ben tambah semangat taat. Nek neraka dapat musibah kaya ngene lara, sok neraka kaya ngopo? Ben semakin semangat menjauhi maksiat. Itulah bentuk ujian. Dia akan menimpa kepada semuanya. Hatta yalqaullah, sehingga dia ketemu Allah Ta'ala, wa ma alaih, dan tidak ada padanya khotiatun, dosa. Berarti metu dari dunia belas ranggawa dosa. Makanya jangan dikomentari. Kayak biasa ngaji amale ya apik, akidah ya toto, salate ya jejeg, tapi kok dikerek penyakit. Kira-kira wong ngono ki mek riyak tok, buktine gak ada tanda cinta Allah, buktine kena musibah terus. Ya ndak bisa seperti itu. Justru yang benar adalah orang itu semakin berilmu, berakidah, amal baik, itu musibah akan terus terjadi. Kenapa? Jelas hadisnya kita baca, tidak henti-hentinya. Mukmin laki perempuan akan ditimpakan bala pada dirinya, anaknya, hartanya, ujung-ujungnya mati, terus mendapatkan, tapi fadilahnya dia enggak membawa dosa belas. Makanya ketika mati itu senyum. Kenapa? Dihibur oleh malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Gak usah wedi, gak usah susah, senengo dengan surga yang kamu dihibur. Sehingga beratnya mati dapat hiburan, senyum. Semoga kita nanti bisa demikian. Itu menunjukkan mati gak membawa dosa, buktinya senyum. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Nah, itu ada 5 hadis yang kita baca pada kesempatan malam hari ini. Berikutnya kita mengambil pelajaran apa saja yang bisa kita rangkum.
Mau dicatat silahkan. 1. Setiap orang punya hak. 1. Hidup. 2. Akal. 3. Keturunan. 4. Harta. 5. Agama. Kita ulang, setiap orang punya hak. Hak apa saja? Hak hidup, hak akal, hak keturunan, hak harta, hak agama. Terjaganya hak-hak tersebut untuk terpenuhinya kebutuhan. Terjaganya hak-hak tersebut untuk terpenuhinya, untuk sarana terpenuhinya kebutuhan. Itu tadi pelajaran nomor 1. Dan ini perlu untuk kita pahami. Kita punya hak supaya tahu jane hakku ya apa. Bila punya jaga. Makanya kita dicipta hidup, punya hak hidup. Ada orang mengganggu hidup kita, nah kita bisa membela diri. Kita punya hak berpikir, berakal. Maka perkara yang merusak akal hindari. Kita punya hak keturunan. Bila kita mati, nanti nggak punya keturunan, cures, cutel, jalan buntu. Gak ada aliran kebaikan, makanya mekarkan. Demikian juga hak harta, maka dijaga, walaupun harus gelut ketika dirampok. Kenapa? Itu modal. Karena harta di dalam perjuangan itu bagaikan nyawa. Demikian juga hak agama, dan itu menjadi kunci agar kita terbimbing hidup untuk apa, dari mana, dan nanti muaranya akan berkumpul di mana. Itu agama telah menjabarkan semuanya. Itu tadi pelajaran nomor 1, bahwasanya setiap orang memiliki hak-hak, maka supaya hak-hak itu dijaga agar kebutuhan kita bisa terpenuhi. Nomor 2, hak-hak diganggu, lalu muncul rasa tidak suka. Dan membelanya. Hak-hak diganggu, muncul rasa tidak suka, yaitu kepada yang mengganggu, lalu membelanya. Ini disebut dengan marah, atau disebut dengan emosi, atau disebut dengan cemburu, atau disebut ghirah. Jadi bahasa kita gairah. Itu tadi pelajaran nomor 2. Hak-hak ketika diganggu, muncul rasa tidak suka kepada yang mengganggu dan berusaha untuk membela. Maka orang yang membela haknya ketika diganggu, ada rasa tidak suka, ingin membela diri dan menuntut kepada yang mengganggu, itu biasa disebut dengan marah, cemburu, emosi, ghirah. Nah begitu. Maka daripada itu, di sini kita diberitahu bahwasanya manusia tidak bisa lepas dari yang namanya marah. Bisa dilepas dari marah? Tidak bisa. Memang itu senjata untuk membela hak. Itu memang senjata untuk membela hak. Makanya hadis yang telah kita baca di atas, la taghdab, kamu jangan marah, maknanya itu bukan marah itu dibuang. Kayak ketempelan ular, ularnya dibuang, bukan begitu.
Kenapa? Marah itu bukan ular, tapi marah itu merupakan alat membela hak. Haknya diganggu, tidak suka, lalu membela diri, menuntut kepada yang mengganggu. Itu orang marah. Itu tidak bisa dihilangkan itu. Makanya jangan buang diri kita dari sifat marah. Makanya makna jangan marah artinya jangan dilampiaskan tanpa dikelola. Nah begitu, jangan dilampiaskan tanpa dikelola, tapi kelola dengan baik. Itu tadi pelajaran nomor 2. Nomor 3, hukum marah asal buatan tiang nesu. Yang pertama boleh, yaitu menuntut dan membela hak dengan cara yang benar. Boleh menuntut dan membela hak dengan cara yang benar. Misalnya kita sedang diganggu, maka kepada yang mengganggu dikatakan takwalah, kamu jangan mengganggu. Emangnya kamu suka diganggu? Bila kamu enggak mau mandek, nanti kamu akan tertuntut keadilan. Itu walaupun panas tetapi dikendalikan dan berusaha bisa. Dan inilah karakter Nabi SAW. Semakin disakiti ternyata senyum. Nah begitu. Setelah itu memberikan nasihat agar dia tidak melanjutkan. Contohnya satu kesempatan di leher Nabi terlilit kain. Ada orang datang, dicekel, ditarik dengan keras. Panas mboten kira-kira? Kain kayak rasa kasar, nempel nek kulit, ditarik sruwet ngoten terus pundi kira-kira? Ternyata dengan senyum beliau mengatakan balekno, kuwi ngono hakku, duduk harta umat untuk dibagi. Ngertenono andaikan pohon itu jadi harta, wis to, aku gak bakal eman-eman ngedum. Itu marah tapi mampu mengendalikan. Supaya bisa seperti itu, ketika kita sedang sakit, berpikirnya adalah sedang gugur dosa, sedang mendapatkan kiriman pahala dia. Nah begitu, sedang mendapatkan kedatangan malaikat untuk membela hak, tanpa repot-repot menuntut. Semisal Abu Bakar caci maki orang, Abu Bakar meneng, Nabi SAW itu senyum-senyum. Ketika merasa nggak dibela, Abu Bakar membela diri, Nabi malah pergi sambil marah. Akhirnya dikejar. Kenapa? Ketika saya didolimi, saya diam, engkau malah senyum. Ketika saya merasa nggak dibela, saya membela diri, engkau malah pergi dan marah. Ketika kamu sedang diam, mampu mengendalikan emosimu, sudah datang malaikat membela kamu. Tapi ketika kamu nggak mampu mengendalikan, malaikatnya pergi, sing teko setan. Aku yang ngalih. Hakikat ini butuh untuk dipahami. Itu cara sabar yang ngono kuwi. Makanya bila kita itu sedang didolimi, jangan berpikir saya didolimi, tapi dikirimi pahala. Ini butuh tahu, butuh diimani, butuh latihan, butuh doa. Gimana? Itu kalau kita nggak tahu, kita nggak mengimani, kita nggak latihan, ya angel. Nah seperti itu. Karena kulun ya'malu ala syakilati, masing-masing orang berbuat sesuai dengan kebiasaan. Makanya kita butuh mengelola. Itu contoh marah yang boleh, yaitu merasa haknya diganggu, ingin menuntut, ada rasa tidak suka, tetapi cara mengungkapkannya dengan pengelolaan yang baik. Harus marah seperti itu. Yang B, yang nomor 2, marah yang hukumnya haram,
yaitu semata membela hak tanpa dikelola walaupun hancur-hancuran. Dan ini sering terjadi. Apalagi wong iki beringas kuat, punya kekuatan yang luar biasa. Wow, itu nanti bisa semena-mena. Karena korbannya banyak sekali. Nanti setelah itu nanti ujung-ujungnya hanya penyesalan. Marah karo bojone, sira digedhuk-gedhukne nganti bocor. Mungkin donge nesune ilang getun mboten. Sing nang ndampakne malah sinten sing nambakne malah ya. Kirante duit pisan. Bar kuwi awake gregesi. Oh, malah menyesal. Malah menyesal. Begitu nesu piringnya pecah kabeh dan sebagainya, orat marit. Makanya dikendalikan, timpet. Itu tadi bacaan yang ketiga. Yang keempat, menuntut hak dengan benar dan mampu mengendalikan gejolak marah. Menuntut hak dengan benar dan mampu mengendalikan gejolak marah. Itulah hakikat orang kuat. Saya ulang yang ketiga kali, menuntut hak dengan benar dan mampu mengendalikan gejolak marah. Inilah hakikat orang yang kuat. Biasanya tiang lek pengen kuat niku napa usahane? Biasane napasnya landung, latihan melayu, olah kekuatan, macem-macem, kemudian mempermainkan senjata sehingga mampu untuk menaklukkan lawan. Seringnya orang kuat itu mungkin seperti itu. Kalau seperti itu enggak semuanya bisa. Tetapi kalau kuat yang semestinya, yang hakiki, yang syar'i, ini siapapun bisa melakukan. Kenapa? Karena berkaitan dengan gejolak marah yang dia mengendalikan marahnya. Itu hakikat orang yang kuat. Maka daripada itu, orang yang kuat yang mendapatkan cara benar itu nanti jumlahnya teramat sangat banyak, bukan sebatas mereka yang berotot saja. Siapapun bisa. Sampai paling didolimi, paling lemah, paling miskin, paling sakit, tapi bisa mengendalikan emosinya. Dikala itulah dia termasuk orang yang paling kuat. Semisal Nabi Yunus, ketika sakit wis entek-entekan kabeh wong melayu, hanya satu saja yang tidak lari. Siapa? Istrinya yang super sabar. Itulah kaget orang yang kuat, sehingga tidak putus asa. Berikutnya pelajaran yang kelima, cara mengendalikan marah. Satu, banyak memberi maaf. Nomor dua, tertarik pada fadilah sabar. Nomor tiga, doa. Nomor empat, latihan. Nomor lima, banyak memberi jasa. Nomor enam, cari lingkungan yang baik. Itu yang sempat teringkas cara mengendalikan marah. Apa tadi nomor satu? Banyak memberi maaf. Wal kadhimina ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ditahan untuk bisa memberi maaf. Makanya supaya kita bisa memberi maaf ya tadi, lek dipancing emosi, bukannya kita itu dirugikan, tapi kita diuntungkannya apa? Dikirimi pahala oleh yang mendolimi. Makanya orang yang mendolimi sebenarnya itu sedang muncul pahalanya lah ya. Berkaji mendolimi, bisa jadi pahala kaji diwehne wong yang kamu dolimi.
Makanya berpikir kita ya begitu. Bila kita didolimi, jangan rumongso dipulosoro, tapi rumongso sedang dikirimi apa? Kebaikan. Makanya kita berterima kasih. Makanya kesalahan dia kita maafkan. Itu cara pertama, dan ini kita butuh belajar. Memang itu caranya. Dan ini cara wahyu. Akal manusia tidak bisa bikin cara seperti ini. Nomor 2, tertarik kepada fadilah sabar, yaitu kemampuan mengendalikan emosi. Apa fadilah sabar? Kemampuan mengendalikan emosi. Innama yuwaffas sabiruna ajrum bighairi hisab. Sesungguhnya pahalanya orang yang sabar itu gak kena dihitung. Nopo gak kena dihitung? Saking gedene. Dan itu merupakan pemberian yang terbaik. Ya ke sana. Memang hidup untuk diuji, untuk diketahui siapa di antara kamu yang sabar. Wala nabluwanakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin. Dan kami pasti uji kamu sehingga kami bisa buktikan siapa di antara kamu orang yang memang betul bersungguh-sungguh dan orang yang bersabar. Makanya itu pahalanya tidak bisa dihitung. Pemberian terbaik. Itu cara kedua. Ini harus dipahami. Yang ketiga doa. Apa doanya? Allahumma afrik alaina sabra. Ya Allah, curahkan kepada kami kesabaran. Wasabbit aqdamana, kokohkan pendirian kami. Wansurna ala qaumil kafirin, tolong dari orang yang kufur, yang mengganggu. Itu yang ketiga. Yang keempat, latihan. Harus latihan. Latihan ngempet. Latihan mengendalikan. Itu apabila selalu menjadi program, oh ternyata orang patek sabar, nanti bila ada lagi saya akan untuk berusaha, nanti Allah akan membantu. Dan itu akan terjadi berulang-ulang. Makanya banyak muhasabah. Lalu yang kelima, supaya banyak memberi jasa. Kenapa? Karena termasuk akhlak yang bagus ketika dijeleki bukan membalas yang jelek, tapi membalas yang baik. Bahwa kalau orang itu sedang dijeleki membalas yang sama, apa bedanya dia antara yang menjeleki dan yang dijeleki? Romong sapi didolimi wong tapi membalas yang semisal kan sama dengan dia. Awakmu nyalah ning kono jebule awakmu ya ngono kuwi. Makanya berusaha untuk memberi jasa. Apa jasanya? Ketika dijeleki balas dengan yang lebih baik. Itu memberi jasa itu. Maaf termasuk memberi jasa. Itu merupakan setat. Maaf termasuk memberi jasa. Itu setat itu. Dan banyak jasa-jasa nanti ketika orang itu terjun nanti akan tahu apa yang butuh saya berikan. Apa yang butuh saya berikan. Karena pemberian jasa itu bisa menjinakkan hati. Bisa menjinakkan apa? Hati. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Amal yang baik itu bisa menghilangkan yang jelek-jelek. Tahatau tahabbtum, supaya kamu saling memberi hadiah, akan terikat rasa kasih sayang. Lalu yang keenam, supaya mencari lingkungan yang baik. Artinya lek enggak gelem kena geni ya aja dolanan geni. Gak gelem kena geni dolanan geni. Terus pundi? Ya cari lingkungan yang baik, yang kondusif, hijrah. Pemicu-pemicu itu hilangkan. Cari lingkungan yang baik. Itu tadi pelajaran yang kelima. Terakhir yang keenam, karena sabar sebagai pemberian yang terbaik. Karena sabar merupakan pemberian yang terbaik, maka ujiannya juga paling berat.
Titik. Kita ulang, karena sabar merupakan pemberian yang terbaik, maka ujiannya juga paling berat, paling banyak. Itu sebuah konsekuensi. Dan bila kita memahami ritmenya seperti itu termasuk juga cara untuk bisa bersabar. Contoh ungkapan sudah sering saya sampaikan. Tiang mambu batang niku seneng napa munek-munek mumet. Seneng napa munek-munek kayak mumet pisan. Bahkan malah wetenge dublek ngoten nggih, malah mutah nggih. Lek ngoten ketipun turuti dokter bedah mayit napa penggayane? Napa penggayane? Ya mek mumet terus, gak bakal betah dia nanti jadi dokter. Makanya supaya dia itu betah menjadi dokter bedah, gimana caranya? Ketika masuk ruang bedah mayit sing ngambune, terus pun ngambune mayit 5 dina ra konangan. Niku lek dileponi te rumah sakit sinten sing ngopeni? Panggah dokter mawon untuk diotopsi, penyebab kematiannya apa. Kan seperti itu kan. Itu ambune kaya ngopo ngoten niku, gak karuh-karuan. Maka nikmati profesimu, karena profesiku itu adalah ngoten nggih, lebokne kabeh hambu beadek niku. Lek jeroane karo njabane padha niku imbang. Mboten percaya? Wonten banyu jumlahe pun akeh terus disekat. Sekate ra patek kuat. Banyu nggih. Kan rata nggih permukaan banyu niku nggih. Niki wombo, sekate ra kuat. Jebol mboten? Jebol. Maka daripada itu jangan mempertahankan sekat tapi jebolan pisan. Napa? Lek wis permukaane rata, ada tekanan air? Enggak ada. Jadi ambu badek bila sudah masuk ke ruangan tubuh, njaba karo jero ambune padha, itu nanti biasa. Dan tidak percaya ya dokter bedah mayit tanya saja, itu teorinya. Kita pun juga demikian. Supaya musibah itu tidak terasa berat, ya sadar memang hidup untuk ditimpa musibah. Cari kenikmatan di balik musibah itu apa? Memang Allah ketika mencintai hambanya akan banyak diberi ujian. Ya memang begitu alamnya. Bila kita memang menyadari, kita nanti akan mendapatkan kenikmatan. Mana nikmatnya? Alhamdulillah saya bisa sabar. Kan itu. Di sana itu ada kenikmatan. Apa? Bisa sabar. Dan tadi pelajaran yang ke-6, sabar sebagai pemberian terbaik, maka ujiannya pun juga paling berat. Demikian 5 hadis yang kita pelajari malam hari ini. Insyaallah hadis-hadis yang lain kita kaji menyusul. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan disilahkan. Sekira cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.